Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Enji Deviantika dari kelas Teknik Informatika 1D. Di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal Linux distro Ubuntu di PC. Ini disclaimer aja, aku install Linux Ubuntu itu di PC kampus, di mana kondisinya PC kampus tersebut sebelumnya sudah pernah terinstall Linux Ubuntu. Nah, mungkin kalau misal dari teman-teman ada yang PC-nya sama sekali belum pernah terinstall Linux Ubuntu, nanti bakal ada sedikit perbedaan di proses instalasi, cuma sedikit doang di pertengahan. Nanti bakal aku kasih tahu bedanya di mana. Nah, ketika kita mau menginstal Linux Ubuntu, kita butuh installer. Langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus menyiapkan bootable USB. Kita butuh flash disk dengan kapasitas minimal 8 GB, dan nanti kita bakal ngejadiin flash disk ini sebagai bootable USB pakai aplikasi yang namanya Rufus. Nah, bootable USB ini nanti bakal jadi installernya. Perlu diingat ketika kalian mau ngerubah flash disk atau hard drive kalian sebagai bootable USB pakai Rufus, itu semua datanya kalian bakal ke format. Jadi sangat disarankan kalian backup dulu data yang ada di flash disk itu, atau pakai aja flash disk yang emang udah kosong. Nah, untuk proses ngerufusnya nanti bakal aku kasih tahu caranya. Langsung aja ke video utamanya. Ini device, kita pilih flash disk yang mau kita pakai. Untuk boot selectionnya kita pilih ISO, kemudian pilih file ISO-nya. Nah, sebelumnya aku udah nyiapin file ISO dari Ubuntu. Untuk partition dan formatnya dibiarin aja. Nah, di sini ada volume label. Volume label itu nama dari flash disk yang kita pakai. Boleh diganti, boleh enggak. Di sini aku biarin aja. Setelah itu kita klik start, klik OK. Nah, di sini bakal muncul pop-up kalau flash disknya bakal ke format. Kita klik OK. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini aku bakal skip. Kalau udah kita klik close, jangan klik start ya. Kalau klik start nanti bakal ulang. Nah, proses ngerufusnya udah selesai. Bootable USB ini udah bisa jadi installer. Kita masukin ke CPU dari PC yang mau kita install Linux Ubuntu, kemudian kita nyalain PC-nya. Sesaat setelah CPU-nya nyala, kita langsung klik escape supaya masuk ke BIOS, kemudian pilih boot menu atau klik F9, dan pilih nama flash disk yang kita pakai. Klik enter, kemudian nanti bakal ada tahap checking disk. Itu tahapnya lumayan lama, jadi aku skip aja. Nah, setelah checking disk selesai, kita bakal diarahin ke tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan bahasa, aku pakai default aja bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini ada juga try Ubuntu sama install Ubuntu. Kalau try Ubuntu itu kita cuma coba tanpa menginstal. Di sini kita pilih install Ubuntu. Setelah itu kita bakal diarahin ke tampilan keyboard layout. Di sini aku pilih default juga, English, pakai US. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya updates and other software. Kita di sini pilih normal installation. Jadi nanti ketika Ubuntu-nya sudah keinstall, bakal ada web browser dan basic software yang lebih lengkap pokoknya dari minimal installation. Untuk other option, kita pilih install third party software supaya lebih lengkap aja, dan jangan lupa untuk unchecklist downloads updates while installing Ubuntu, karena kalau misalnya kita checklist, nanti ketika kita install itu sekaligus updates, jadi proses instalasinya bakal jauh lebih lama. Jadi kita unchecklist aja, kemudian kita klik continue. Installation type. Nah, di sini ada 4 opsi installation type. Aku pilih opsi yang pertama karena di PC ini sebelumnya udah pernah terinstall Linux Ubuntu. Jadi supaya lebih gampang aja sih sebenarnya. Nah, ini adalah proses yang aku bilang di awal video bakal beda. Karena kalau misal teman-teman mungkin mau install Ubuntu untuk pertama kalinya, cuma ada 3 opsi, yaitu opsi yang kedua, ketiga, sama yang keempat something else. Kalau untuk opsi yang kedua itu bisa teman-teman pilih kalau misal mau nambah sistem operasi, jadi misal pakai Windows tapi pengen pakai Ubuntu juga. Nah, itu bisa pilih opsi yang kedua. Jadi ketika nanti nyalain PC-nya bakal diarahin untuk milih sistem operasi mau pakai yang Windows-nya atau Ubuntu-nya. Nah, untuk yang ketiga itu benar-benar semuanya bakal jadi Ubuntu. Nah, kalau misal installation biasa untuk
keseluruhan jadi Ubuntu, bisa pilih opsi yang ketiga. Di sini aku pilih opsi yang pertama karena ya itu tadi sebelumnya udah pernah terinstall Linux Ubuntu di PC ini. Kemudian aku klik install now. Dari installation type kita klik continue. Kemudian kita bakal diarahin ke tampilan kayak gambar peta gitu. Kita klik daerah tempat kita tinggal. Di sini kita pilih Jakarta, kemudian klik continue. Setelah itu kita bakal diarahin ke tampilan untuk isi identitas. Di sini aku isi pakai nama aku sendiri. Kemudian isikan password, jangan sampai lupa ya, karena password ini bakal dipakai untuk banyak hal. Biasanya ketika kita install satu software di Ubuntu, kita bakal diminta untuk mengisikan password. Jadi password itu jangan sampai lupa. Kemudian untuk opsi di bawahnya aku pilih require my password to login. Maksudnya ketika nanti kita nyalain PC dan masuk ke tampilan desktop, kita bakal diminta untuk ngisi identitas dulu. Nah, kalau misal login automatically nanti nggak akan dimintain identitas. Jadi aku pilih yang kedua. Untuk computer's name akhirnya juga aku ganti biar lebih gampang aja. Setelah itu kita bisa klik continue. Setelah mengisi data, kita bakal diarahin ke tampilan seperti ini, itu tampilan installing system dan lain-lain. Nah, proses ini memakan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa di skip aja videonya. Oh iya, mungkin kalian bakal menemui kasus di mana proses instalasi ini sangat-sangat lama seperti yang aku alami. Nah, ternyata itu dikarenakan PC-nya terhubung ke internet. Nah, supaya proses instalasinya bisa lebih cepat, kita bisa matiin koneksi internetnya. Caranya dengan klik icon yang ada di pojok kanan atas di sebelah icon volume. Di situ ada icon buat matiin jaringan internet, itu bisa dimatiin aja supaya proses instalasinya bisa jauh lebih cepat. Setelah installation complete, kita klik restart now. Kemudian bakal ada perintah untuk cabut flash disk dan klik enter. Kemudian kita tinggal tunggu aja sampai loading screen-nya selesai dan nanti muncul ke tampilan awal sistem ya sebelum masuk ke tampilan desktop. Di situ karena tadi kita pilih untuk require password, jadi sebelum kita masuk ke desktopnya kita bakal diminta untuk mengisikan password terlebih dahulu. Setelah isi password, kita klik enter. Kemudian tunggu loading screen dan sampai di desktop. Nah, kemudian di sini ada proses tambahan dari proses instalasi. Sebenarnya tinggal next saja dan itu sifatnya opsional, bisa kalian sesuaiin sendiri dan kalian baca deskripsinya di situ. Seperti aku yang help improve Ubuntu aku no. Kemudian untuk privasi location aku nyalain. Pokoknya tinggal next aja dan kalau sudah selesai klik done. Nah, kalau udah, tahap selanjutnya adalah kita bakal mencoba untuk menginstal aplikasi-aplikasi pendukung di Linux Ubuntu. Nah, di sini aku udah nyiapin 3 file dari aplikasi yang nanti bakal kita coba untuk install, yaitu ada Google Chrome, Audacity, dan Inkscape. Kita copy dulu, kemudian kita paste ke desktop. Nah, kita bakal coba untuk install aplikasinya lewat terminal, karena kalau install lewat terminal itu 2 kali lebih cepat prosesnya daripada proses instalasi pakai cara biasa. Caranya dengan klik kanan, kemudian open in terminal. Nah, di terminal itu bakal ada tampilan nama sama nama komputer kita. Oke, pertama-tama di sini kita klik ls, kemudian enter. Di sini kita ketikin sudo spasi dpkg spasi strip i spasi nama package, kayak tadi kan Google Chrome. Nah, kita ketik Google aja, terus kita klik tab, nanti otomatis bakal muncul nama package-nya. Dan jangan lupa belakangnya itu harus .deb. Kemudian kita enter dan kita masukin password yang tadi kita bikin di awal. Nah, ketika kita masukin password ini emang nggak muncul
passwordnya, tapi terbaca kok nanti sama terminalnya. Kemudian kalau misal udah mengisikan password, kalau kalian udah merasa passwordnya benar, klik enter. Nah, udah tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Kemudian close. Nah, kemudian kita cek di application apakah di situ udah tertempel atau belum aplikasi yang ingin kita install. Nah, di sini kan tadi kita mau install Google Chrome. Nah, di situ udah ada Google Chrome, berarti proses instalasi sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk Audacity dan Inkscape-nya, ini formatnya app image. Kita klik kanan, properties, buka permission, kemudian di bagian execute kita allow executing file as program, itu kita checklist. Kemudian kita close dan kita coba ya. Kita klik kanan, run, dan aplikasi Inkscape udah bisa dijalankan. Ini kita klik save. Thanks, new dokumen kalau misal mau nyoba make. Nah, untuk nge-close aplikasinya sendiri tuh di sebelah kiri ada icon kotak. Kemudian kita klik quit. Nah, untuk Audacity-nya juga sama aja, kita ke kanan, properties, permission, kemudian execute-nya di checklist. Dan nanti coba untuk di run. Nah, kalau aplikasinya udah bisa dijalankan, udah tinggal oke aja, kemudian udah bisa digunakan. Oh iya, ini tambahan aja, di tutorial yang aku bikin untuk Audacity dan Inkscape-nya itu formatnya app image. Nah, app image itu aplikasi portable untuk semua distro Linux. Jadi kalau misal kalian pakai app image, ketika kalian udah sampai run dan bisa menjalankan aplikasi itu, nah, ketika kalian cari di application di pojok kiri bawah, kalian mungkin gak bakal nemuin, kecuali kalau kita search misal Audacity atau Inkscape. Nah, itu perlu kita run dulu ya, karena itu portable, aplikasi portable, jadi lebih ringan gitu. Nah, beda lagi kalau misal kalian pakai cara yang biasa buat install Audacity, Inkscape, dan aplikasi lainnya, itu nanti bakal tertempel di bagian application kalau bukan app image gitu. Oke, udah selesai. Sekian video tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun pemahaman aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.